Perkenalkan, saya Mutia Hifah dari kelas D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan nomor PP 2102208. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang cost budget pada proyek konstruksi. Nah, cost budget sendiri dipergunakan sebagai alat kendali dengan maksud dan tujuan untuk mematok biaya pelaksanaan agar mengetahui biaya-biaya apa saja yang diperlukan dan untuk memberikan batasan yang untuk disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek agar tidak jadi kesalahan sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan di pelaksanaan nantinya. Nah, perbedaan cost budget dengan cost estimate sendiri ialah pertama, untuk cost estimate diperlukan untuk perkiraan dari harga penawaran dari kontraktor kepada owner dan diperlukan untuk eksternal. Formatnya tidak standar. Untuk cost budget sendiri diperlukan untuk biaya produksi pelaksanaan atau untuk keperluan internal kita dengan format standar. Nah, untuk hubungan cost budget dengan cost estimate didasari oleh cost budget yang realistik dan ditambah dengan markup atau CB mendahului atau cost budget mendahului cost estimate. Cost estimate diperkirakan tegak persaingan yang dijabarkan dalam cost budget. Kontraktor akan melakukan perencanaan biaya yang dipatok oleh cost budget. Cost estimate tidak didahului oleh cost budget. Nah, pada pertama karena waktu diberikan cukup dan pada kedua karena waktu diberikan sangat terbatas. Semua mungkin terjadi, maka cost budget harus tetap realistik. Cost estimate sendiri merupakan gabungan dari cost budget, cadangan, cost budget biaya langsung, cadangan, dan cost budget biaya tidak langsung. Cost budget pengendalian atau kasus dianggap linear. Strategi pelaksanaan, dua pertimbangan, the buy or make decision. Bila keputusannya buy, maka procurement issue, dan bila keputusannya make, maka resource issue. Nah, selanjutnya, untuk make or decision diterapkan baik untuk barang ataupun yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaannya diserahkan kepada subkontraktor. Nah, strategi pelaksanaan ke depannya, bagaimana bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontra. Alasannya, target sell perusahaan meningkat sampai dengan terbatas dan mulai berkembang jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Unsur-unsur biaya langsung terdapat 5 bagian, yaitu biaya upah tenaga konstruksi, biaya material, biaya alat, biaya subkon, dan biaya lain-lainnya seperti persiapan lapangan. Untuk kode biaya sendiri atau yang bisa kita sebut cost code, proses pencatatan biaya dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode cost oleh cost code engineer. Nah, informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Kode biaya dalam cost budget sebaiknya sama dengan kode di akuntansi. Kode pembukuan tidak ada standar pemberian kode, tergantung dari perusahaan sendiri. Nah, selanjutnya kode untuk biaya langsung bisa seperti biaya bahan 2.1 dan selanjutnya. Nah, untuk kode pay item, harga jual dari suatu proyek adalah kumpulan dari harga pay item atau item pekerjaan. Dalam cost budget, pay item tidak tampak karena terurai. Sebagai cost budget tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Nah, untuk keperluan menghitung diperlukan informasi real cost dari pay item bila perlu diberikan kode 4 digit. Nah, kesulitan pada pay item ini, material atau alat atau pekerjaan yang penunjang. Terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sampai dengan antar item pekerjaan. Untuk master cost budget atau recap, dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak, jenis pekerjaan sama dengan kuantiti kali harga satuan atau sama dengan jumlah harga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.